Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kerangka berpikir dalam metode kuantitatif. Perlu diperhatikan bahwa kerangka berpikir metode kuantitatif berbeda dengan metode kualitatif. Kalau kualitatif itu dimulai dari input, proses, output, dan outcome. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kerangka berpikir dalam metode kuantitatif. Misalnya saja judul yang kita ambil adalah pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di perusahaan ABC. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat kerangka berpikirnya? Nah, sebelum kita membuat kerangka berpikir, kita kasih dulu lambang ya. Misalnya fasilitas kita kasih lambang X1, kualitas pelayanan kita kasih lambang X2, keputusan pembelian kita kasih lambang Y. Lambang X merupakan variabel independen atau variabel bebas, sedangkan lambang Y adalah variabel terikat atau variabel dependen. Seperti kita ketahui bahwa kerangka berpikir itu ada di bab 2. Strukturnya adalah 2.1. 2 itu adalah menyatakan bab, 1 itu adalah menyatakan nomor urut. 2.1 kajian teori, 2.2 penelitian terdahulu, 2.3 kerangka berpikir. Sedangkan 2.4 hipotesa. Beberapa perguruan tinggi memiliki gaya selingkung ya. Ada yang menempatkan penelitian terdahulu di 2.1, 2.2 adalah kajian teori. Jadi kita harus mengikuti gaya selingkung masing-masing perguruan tinggi. Yang akan kita bahas sekarang adalah subbab 2.3 kerangka berpikir. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kerangka berpikir merupakan subbab 2.3. Berikutnya kita membuat subbab dari kerangka berpikir tersebut, 2.3.1, dengan judulnya pengaruh fasilitas terhadap keputusan pembelian. Nah, para penulis perlu mencari teori yang menyatakan bahwa fasilitas tersebut memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Kebetulan Raharjani 2005 menyatakan bahwa perusahaan yang memberikan suasana yang menyenangkan dengan desain fasilitas yang menarik akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Pernyataan teori ini mengisyaratkan bahwa fasilitas memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, sebaiknya jangan satu teori saja. Ambil beberapa teori yang menyatakan bahwa fasilitas memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Berikutnya kita masuk kepada subbab 2.3.2 pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini penulis skripsi, tesis, ataupun disertasi perlu mencari teori yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, kalau kita tidak menemukan teori, sebenarnya kita bisa mengambil rujukan dari penelitian terdahulu. Tentunya ada syarat penelitian yang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sebab di dalam metode kuantitatif, bila mana hipotesa terbukti, maka menjadi sebuah teori. Nah, yang mana yang disebut hipotesa terbukti itu? Yaitu hasil penelitian yang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Nah, di dalam penelitian ini kebetulan
ada penelitian yang dilakukan oleh Edison, Kartika, dan Ashari 2020 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, ini bisa dijadikan rujukan. Kemudian, hasil dari subbab 2.3.1 dan 2.3.2 kita simpulkan. Nah, kira-kira kalimatnya seperti ini. Berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam kerangka berpikir, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara variabel fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, penulis mengilustrasikan pengaruh tersebut dalam gambar berikut ini. Setelah kita membuat kerangka berpikir, maka kita membuat gambar kerangka berpikir atau juga disebut gambar paradigma penelitian. Jadi gambar ini tidak asal muncul begitu saja, tentunya didasarkan oleh teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, di sini ada variabel X1, dimensinya apa, sumbernya apa, dan ini ada panah satu arah menuju kepada keputusan pembelian. Begitu juga kualitas pelayanan panah satu arah terhadap keputusan pembelian. Perlu dipahami di dalam metode kuantitatif bahwa panah satu arah melambangkan pengaruh. Jika panahnya dua arah melambangkan korelasi. Kebetulan dalam penelitian ini tidak diketemukan teori yang menyatakan korelasi antara X1 dan X2. Sehingga penelitian ini disebut regresi linear berganda. Tapi kalau kita menemukan teori antara X1 dan X2 ini ada korelasi, maka penelitiannya menjadi analisis jalur ya. Jadi sangat dipengaruhi bagaimana teori yang ada. Agar gambar kerangka berpikir ini lebih kuat, maka di tanda panahnya kita tulis teori yang menyatakan bahwa variabel X1 atau fasilitas memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian ya. Menurut siapa? Yaitu menurut Raharjani 2005. Begitu juga variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Kata siapa? Hasil teori, maksudnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Edison, Kartika, dan Ashari 2020. Nah, ini yang disebut kerangka berpikir. Beberapa penulis skripsi menulis seperti gambar berikut ini. Ada H1 untuk X1 terhadap Y, H2 untuk X2 terhadap Y, maksudnya secara parsial ada pengaruh terhadap Y. Ada juga H3 ya, maksudnya ada pengaruh secara simultan. Namun perlu dicatat bahwa kerangka berpikir tidak menyatakan hipotesa. Kerangka berpikir adalah melahirkan sebuah paradigma penelitian. Nah, jadi gambar ini tentunya membuat penafsiran yang membingungkan. Karena apa? Di dalam penelitian kuantitatif sangat jelas bahwa tanda panah itu memiliki makna. Panah satu arah adalah pengaruh, panah dua arah adalah korelasi. Kalaupun kita mau menempatkan gambar ini, tempatkan saja di bawah pernyataan hipotesa. Demikian, semoga penjelasan yang sederhana ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.